SMK Teknik PAL Surabaya di bawah naungan Yayasan Pusdiklat PAL Indonesia dengan induk organisasi PT PAL Indonesia Persero merupakan sekolah formal yang berada di lingkungan industri besar bertaraf internasional. Diharapkan para peserta didik dapat memanfaatkannya sebagai media pembelajaran, sehingga terbiasa dan mampu beradaptasi dunia kerja. Salah satu jurusan atau kompetensi keahlian yang dimiliki SMK Teknik PAL Surabaya adalah konstruksi kapal baja atau KKB. Jurusan ini berada pada ruang lingkup bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian perkapalan, dan kompetensi keahlian konstruksi kapal baja. Jurusan konstruksi kapal baja memiliki 5 instruktur atau tenaga pengajar yang kompeten dan berpengalaman di dunia pendidikan maupun industri yang akan mengampu materi teori maupun praktik. Berikut adalah instruktur jurusan konstruksi kapal baja. Muhammad Fahmi Triwibowo, ST, sebagai Kepala Jurusan. Nono Budi Setiawan sebagai Kepala Bengkel, Yofi Rahmatullah SST sebagai Instruktur Konstruksi Kapal Baja, Danang Kurniawan SST sebagai Instruktur Konstruksi Kapal Baja, Krisna Setiawan ST sebagai Instruktur Konstruksi Kapal Baja. Peserta didik teknik konstruksi kapal baja dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang fitter dan drafter. Fitter merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan perakitan ataupun penyetelan pada sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan bahan logam. Dalam hal ini adalah bahan baja pada konstruksi kapal. Kompetensi dasar yang diberikan antara lain teknik dasar perkapalan, gambar teknik, dan pekerjaan dasar teknik perkapalan atau dasar logam. Selanjutnya, peserta didik akan diberikan kompetensi kejuruan antara lain konstruksi bangunan kapal baja, gambar bukaan konstruksi kapal baja, perlengkapan kapal, pembuatan dan perakitan komponen kapal baja, desain AutoCAD, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Peserta didik diharapkan dapat melakukan pekerjaan tahap produksi kapal sebagai seorang fitter sebagai berikut. Fabrikasi merupakan tahap awal dari manufaktur. Proses penanganan pada material baja mulai dari straightening atau pelurusan, marking atau penandaan, cutting atau pemotongan, dan forming atau pembentukan. Pada tahap ini, peserta didik akan dibekali kompetensi untuk bisa membaca gambar atau desain guna untuk melakukan marking. Pemotongan oksiasetilin juga digunakan dalam proses cutting. Pembentukan material dilakukan menggunakan mesin bending atau tekuk atau rolling. Assembly merupakan proses penggabungan komponen-komponen fabrikasi menjadi sejumlah blok atau part assembly. Pada proses ini, material atau plat baja yang sudah dipotong dan dibentuk mulai dirakit menjadi sebuah blok atau rakitan. Peserta didik diberi kompetensi pengelasan untuk merakit material atau plat baja tersebut.
Pada saat berada di kelas 11, peserta didik teknik konstruksi kapal baja akan menempuh prakerin atau praktek kerja industri di perusahaan industri rekanan SMK Teknik PAL yang bergerak dalam bidang logam dan mesin. Antara lain, PT PAL Indonesia, Fasharkan TNI Angkatan Laut, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Indonesia Marine Shipyard, PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, PT Indospring, Indocrane, PT Mitra Arta Gema Pertiwi, PT Sarana Niko Teknik, PT Tosin, PT Ben Sentosa, PT Central Diesel, PT Wim Cycle, PT Lintek Duta Pertama, PT Orela Shipyard, PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia, PT Jaya Pari Steel, PT Terrafolk Megantara Design, PT Najatim Dock Yard, PT Triwarako Utama, dan perusahaan lain yang linier. Lulusan jurusan teknik konstruksi kapal baja utamanya dapat bekerja di perusahaan industri bidang logam dan mesin pada dunia perkapalan atau lainnya. Antara lain, 1. Menjadi seorang fitter, yaitu bekerja pada bagian fabrikasi maupun assembly. 2. Menjadi seorang drafter, yaitu bekerja pada sebuah juru gambar bidang konstruksi maupun mesin. PT PAL Indonesia dan perusahaan galangan kapal lainnya adalah perusahaan yang memiliki sejumlah karyawan yang merupakan alumni konstruksi kapal baja. Selain pekerjaan utama tersebut, peserta didik lulusan KKB juga bisa melanjutkan profesi di bidang bela negara, yaitu TNI. Tidak sedikit juga alumni KKB yang sekarang bekerja di luar negeri, tepatnya di negara Sakura, Jepang. Melalui proses industri tenaga kerja ke negara Jepang PT GIC. Tidak menutup kemungkinan lulusan KKB juga bisa mengembangkan usaha sendiri dengan berwirausaha.